Kita hidup di budaya yang cepet banget menilai seseorang. Kalau mengeluh dibilang, kamu kurang bersyukur lah, atau mungkin, kamu sih kurang beriman, makanya kamu dikasih ujian terus. Atau alih-alih malah bilang, alah, kamu cuma segitu aja masalahnya, dibandingkan aku nggak ada apa-apanya. Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba pengen tidur seharian? Atau tiba-tiba pengen nangis tapi nggak tahu penyebabnya apa? Atau mungkin ada hari di mana kamu nggak pengen ketemu siapa-siapa? Tiba-tiba pengen menghilang dan menarik aja dari dunia. Awas, bisa jadi kesehatan mental kamu sedang nggak baik-baik aja. Selamat datang di Batara. Bersama aku Ingrid, di sini kita akan membahas tentang seputar kesehatan mental. Video ini bukan cuma soal definisi depresi, tapi juga tentang kamu, tentang luka yang belum kamu mengerti dan bagaimana kamu bisa mulai menyembuhkannya. Kalau kamu ngerasa kamu seperti nggak ada harapan, terus-terusan ngerasa sedih, bisa jadi itu tanda kamu sedang depresi. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan perilaku. Ini lebih dari sekedar perasaan sedih. Kamu sering merasa kosong, kehilangan minat, bahkan kamu kehilangan makna hidup. Menurut WHO, ada lebih dari 280 juta orang yang mengalami depresi di dunia. Tapi sayangnya, banyak yang menganggap ini cuma baper atau kurang bersyukur. Depresi itu bukan sekedar tentang lagi down atau kamu butuh healing ke Bali. Tapi depresi itu tentang kondisi serius, punya pola, dan punya gejala. Dia yang paling banyak bercanda kadang justru malah semakin sakit di dalam. Orang dengan depresi sering pandai menyembunyikan rasa sakit. Dia nggak selalu datang dengan tangisan atau tatapan mata kosong. Kadang dia datang dalam bentuk seseorang yang tetap bekerja, tetap bercanda, update story, dan tapi di dalamnya dia ngerasa kosong, ngerasa hampa, nggak ada semangat, nggak ada rasa, kayak hidup tapi di mode autopilot aja. Itulah kenapa penting banget untuk tidak menyepelekan tanda tanyanya, baik pada diri sendiri ataupun orang terdekat. Gejala depresi bisa halus banget, susah tidur, gampang lelah, nggak nafsu makan, semua itu bisa dianggap biasa aja. Apalagi masyarakat kita belum sepenuhnya ngerti tentang apa itu depresi. Kita hidup di budaya yang cepet banget menilai seseorang. Kalau mengeluh dibilang, kamu kurang bersyukur lah, atau mungkin, kamu sih kurang beriman, makanya kamu dikasih ujian terus. Atau alih-alih malah bilang, alah, kamu cuma segitu aja masalahnya, dibandingkan aku nggak ada apa-apanya. Dan kalimat-kalimat lain yang justru malah lebih memperparah depresi. Padahal kadang satu-satunya yang kita butuhkan hanyalah didengarkan. Kamu nggak harus langsung sembuh. Cukup mulai dari nafas yang kamu ambil hari ini dan ada beberapa langkah-langkah penanganan yang bisa kamu lakukan. 1. Sadari dan terima. Akui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Kedua, cerita ke orang yang kamu percaya. Bisa keluarga, teman, atau bahkan profesional. Ketiga, konsultasi ke psikolog atau psikiater. Jangan takut untuk meminta bantuan, karena depresi bukanlah aib. Keempat, ubah pola hidup kecil-kecilan aja. Kamu bisa mulai dari tidur cukup, makan makanan yang bergizi, atau berolahraga. Kelima, hindari isolasi diri. Tetap jaga koneksi dengan sosial, kamu bisa ngobrol ringan dengan orang-orang di sekitar kamu. Minta tolong itu bukanlah kelemahan, itu adalah bukti bahwa kamu masih mau berjuang. Dengan kamu bangun hari ini, itu sudah lebih dari cukup. Menikmati nafas yang masuk ke dalam paru-paru dan menghembuskannya, itu sudah lebih dari rasa syukur. Aku pernah di titik ini, dan kalau aku bisa melewatinya, kamu pun juga pasti bisa. Kamu bisa sembuh, dan kamu pantas buat bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini mewakili apa yang kamu rasakan, share ke teman kamu yang juga butuh dan tahu bahwa dia nggak sendiri. Jangan lupa like, komen cerita kamu di bawah, dan subscribe agar aku semangat bikin video seputar healing dan mental health setiap minggunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat bahwa kamu berharga, kamu cukup, dan kamu layak untuk sembuh. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar hancur. Karena kamu layak dapat pertolongan. Kalau kamu ngerasa, ini aku banget deh, aku cuman mau bilang,
kamu nggak sendirian. Kamu layak untuk sembuh dan kamu nggak harus kuat terus-menerus.